Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Nura Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai teori pengembangan pendidikan madrasah. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan madrasah. Jika dikaji dari pengertian bahasa, istilah madrasah ini merupakan isi makan atau nama tempat dari kata darosa yang bermakna tempat orang belajar. Nah, dari akar makna tersebut kemudian berkembang menjadi istilah yang kita pahami sebagai tempat pendidikan khususnya yang bernuansa Islam. Jadi, pengembangan sistem pendidikan madrasah berawal dari pengembangan Islam pendidikan pesantren. Kemudian yang kedua, sejarah pendidikan madrasah. Madrasah sebagai salah satu bentuk kelembagaan pendidikan Islam memiliki sejarah yang sangat panjang. Ada beberapa pendapat mengenai munculnya madrasah, di antaranya yang pertama, madrasah ini pertama kali didirikan pada tahun 459 Hijriah oleh Nizam al-Mulk di Baghdad. Kemudian pendapat yang kedua, madrasah ini telah awal berdiri pada abad keempat Hijriah di Naisabur. Munculnya pendidikan di madrasah pada awalnya selain dilatar belakangi oleh motivasi agama dan motivasi ekonomi, itu kelembagaan madrasah merupakan formalisasi yang dilakukan pemerintah terhadap sistem pendidikan informal yang telah ada sebelumnya. Sisi lain ialah adanya ketentuan-ketentuan yang lebih jelas dan berkaitan dengan komponen-komponen pendidikan dan keterlihatan pemerintahan. Kemudian selanjutnya slide 3. Teori pengembangan sistem pendidikan madrasah ini ada 4, yaitu pendidikan struktural, pendekatan normatif, pendidikan metodis pedagogis, kemudian pendekatan intrinsik keagamaan dan administratif. Kemudian landasan filosofis pengembangan madrasah. Yang pertama, membangun kesetaraan antara pendidikan madrasah dengan sekolah selain madrasah, dan artinya pendidikan di madrasah harus merupakan sistem terbuka di mana bersama-sama dengan sistem lain membangun dan mewujudkan cita-cita masyarakat. Kemudian yang kedua, manusia dan masyarakat selalu berubah dan mengalami perubahan yang disengaja maupun tidak. Maka pendidikan di madrasah dituntut untuk memiliki kepekaan atas perubahan itu. Kepekaan dimaksud harus pula diikuti dengan kemampuan filtrasi setiap peradaban yang ada sehingga dapat memilah mana yang positif dan mana yang negatif. Kemudian, strategi pengembangan madrasah. Yang pertama yaitu membangun berbagai kekuatan di madrasah. Yang kedua yaitu memperkuat kepemimpinan dan manajemen madrasah. Kemudian yang ketiga, mengembangkan program-program unggulan. Yang keempat, harus berani mengubah mindset atau cara berpikir. Dan yang kelima, perlunya pengembangan pendidikan di madrasah dengan menerapkan strategi-strategi tertentu. Kemudian evaluasi pengembangan madrasah. Evaluasi ini memegang peranan penting dalam setiap aktivitas manusia karena akan menentukan efektivitas dan keberlangsungan suatu kegiatan sehingga akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Evaluasi merupakan salah satu komponen dari sistem pendidikan yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Evaluasi pada dasarnya adalah memberikan pertimbangan atau harga atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Pengukuran keberhasilan kegiatan merupakan pengukuran untuk mengevaluasi kegiatan. Untuk hal tersebut, kevalidan informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat diragukan lagi. Artinya, informasi yang menjadi sumber atau alat evaluasi sudah seharusnya benar-benar valid. Teman-teman, baik, cukup sekian dari saya. Selebihnya saya izin pamit. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.